Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 8 akan sering mengerjainya. Apa kamu serius? Tanya Cinderella melihat Agam yang nampak biasa saja. Cinderella menghela nafasnya dan mendorong pelan ponsel Agam. Simpan saja dulu karena aku masih memiliki tabungan kok. Kalau ponselmu dijual. Bagaimana kamu menghubungi keluargamu yang ada di Arab? Itu urusan yang mudah. Aku bisa meminjam ponselmu untuk menghubungi keluargaku. Agam bersikukuh memberikan ponselnya. Dengan segala pertimbangan Cinderella pun menerima ponsel milik Agam. Lalu mereka pun pergi untuk membeli keperluan. Seperti kasur, lemari dan lain sebagainya. Sedangkan di sisi lain, Maria keluar dari rumah setelah Gano pergi ke kantor. Maria masuk ke dalam mobil lalu keluar tanpa ia sadari. Jika di belakangnya sudah ada orang suruhan Mom Lulu yang membuntutinya. Orang itu mengabari Lulu jika menantunya itu baru saja keluar dari rumahnya. Maria dan selingkuhannya sudah membuat janji akan bertemu di Hotel Chill di kota Abu Dhabi. Karena Maria beralasan pada Gano jika ia akan bertemu dengan teman-teman arisannya di sana. Gano yang sepenuhnya percaya dengan Maria mengizinkan Maria pergi dengan syarat harus diantar oleh supir. Namun pada kenyataannya Maria pergi sendiri ke kota Abu Dhabi. Kors, Mansion, Lulu. Lulu tengah duduk di ruang tamu ditemani Yanti, yang sedang berkunjung ke rumahnya. Mereka tengah menikmati teh sambil menonton drama yang mereka suka, dan sedikit menggibah yang unfaedah. Pesan masuk ke ponsel Lulu, orang suruhannya mengabarkan. Jika menantunya itu pergi ke Abu Dhabi, menyetir mobil sendirian tanpa didampingi supir. Membuat Lulu bingung dan bertanya-tanya dalam hati. Ada keperluan apa menantunya itu pergi keluar kota? Apa kau baik-baik saja? Tanya Yanti melihat sahabatnya seperti orang kebingungan. Lulu menoleh dan menaruh ponselnya, lalu menceritakan kecurigaannya pada Maria menantunya. Yanti yang mendengar keluh kesah bestinya, hanya menggelengkan kepala sambil terkekeh. Bukankah sudah aku bilang sejak awal, jika menantumu itu tidak rebes salah beres. Coba kamu bicarakan dengan Gano secara perlahan. Siapa tahu dia terbuka hatinya. Huaf VTTTH, Lulu membuang nafas dengan lemas. Itu satu hal yang mustahil dilakukan Yan. Kau kan tahu jika Gano sangat mencintai Maria. Dia tidak akan percaya omongan orang begitu saja. Tanpa adanya bukti yang akurat dan detail, paling tidak dia harus melihat dengan kedua bola mata sendiri. Baru dia akan percaya, tutur Lulu. Kumpulkan saja dulu bukti sebanyak-banyaknya. Setelah itu coba nasihati Gano secara perlahan. Percaya atau tidak itu urusan belakangan. Yang terpenting adalah selamatkan hidup Gano.
Dari wanita dajjal seperti Maria, Lulu diam sambil menganggukkan kepalanya. Hotel Chill. Setelah mengendarai mobil selama 1 jam 20 menit. Akhirnya Maria sampai di hotel yang dia tuju. Maria keluar dari mobil sambil melempar kunci pada pelayan. Untuk memarkirkan mobilnya seperti biasa, kurang dari 5 menit Maria masuk ke dalam lobi. Seorang pria tampan yang sedang duduk membaca koran berdiri, lalu berjalan di belakang Maria. Dia adalah Gustav, seorang pria simpanan Maria selama ini yang menjadi ban serep. Jika Maria tidak puas dengan Gano, Maria dan Gustav masuk ke dalam lift bersama beberapa orang. Mereka berdua seperti orang yang tidak memiliki hubungan, bahkan tidak tegur sapa jika berada di ruangan terbuka. Pintu lift terbuka. Maria dan Gustav pun keluar dari dalam lift menuju kamar yang sudah mereka pesan. Gustav yang peka terhadap sekitar. Ia merasa ada yang membuntuti mereka. Namun saat Gustav menoleh ke belakang tidak ada siapapun. Tak mau ambil pusing, Gustav pun masuk ke dalam kamar nomor 320. Sedangkan orang suruhannya Lulu langsung pergi. Setelah mendapatkan foto Gustav dan kemana pria itu masuk. Sementara di dalam kamar kedua sejoli itu sedang berciuman di balik pintu. Nafas keduanya saling memburu. Saat bibir mereka saling mencicipi satu sama lain, Maria yang sudah tidak tahan langsung membuka kancing baju yang dipakai Gustav. Begitupun Gustav membuka gaun yang dipakai Maria. Dan membuang baju itu ke sembarang arah. Mereka berdua berjalan ke arah ranjang. Tanpa melepaskan pergulatan bibir mereka, Maria mendorong tubuh Gustav ke atas ranjang. Lalu ia naik ke atas paha dan mencumbu area dada kekar milik Gustav. Dengan sensual dan menggairahkan. Hingga Gustav tak bisa mengontrol hawa panas dalam tubuhnya, yang sudah berkobar seperti api. Siap melahap apapun yang ada di depannya, sukarela penuh damba mereka lakukan tanpa paksaan. Mendaki gunung terjal menggapai nirwana, hingga goncangan-goncangan dari keduanya membuat ranjang ikut bergoyang. Mata mereka saling pandang menyelami, dengan derai butiran keringat dari keduanya. Menjadi saksi perselingkuhan mereka, hingga keduanya mencapai puncak kenikmatan. Hingga di sisi lain Gano yang sedang berada di kantor, tidak sengaja menyenggol gelas yang ada di mejanya. Gelas itu jatuh ke lantai bersamaan Gustav mengerang nikmat mencapai puncaknya. Di sisi lain di kontrakan baru Cinderella dan Agam. Cinderella dan Agam berkacak pinggang. Setelah semua barang yang mereka dibeli sudah tertata rapih. Seperti kasur dengan ukuran 180 tanda kali 200, kulkas, TV, dispenser. Dan masih banyak barang yang lain. Semua dibeli oleh Cinderella dengan kalap. Namun yang membuat Agam menyengitkan dahinya adalah semua barang yang dibeli Cinderella berwarna pink.
bertolak belakang dengan Agam yang lebih suka simple dan tidak mencolok. Namun apalah daya jika sekarang Agam tidak bisa melakukan apapun. Hingga dia pasrah karena percuma berdebat dengan Cinderella, yang membuat ia tidak akan menang sampai kapanpun. Akhirnya beres juga. Hei Wan Abut ini mandi dulu, keringatmu bau sekali. Cinderella memberikan anduk berwarna pink pada Agam. Ya ampun, pink lagi, selera dan kelakuanmu itu tidak konsisten. Sudahlah, percuma berbicara denganmu. Ketus Agam pasrah melangkah ke kamar mandi dengan kesal. Karena handuknya harus berwarna pink. Agam membanting pintu kamar mandi dengan kasar. Sementara Cinderella hanya tersenyum senang. Karena sudah membuat Agam dongkol dan kesal. Sebenarnya Cinderella pun tidak suka warna pink. Namun apalah daya jika Cinderella sengaja memilih warna pink. Karena dia ingin sekali melihat Agam kesal dan marah-marah. Emang dikerjain, hehehe. Gumam Cinderella dalam hati sambil terkekeh. Lalu membuka tas miliknya, mengambil bingkai foto dirinya dan sang bunda. Cinderella merabah foto itu lalu menciumnya. Bunda Ella rindu. Ella tidak tahu apakah pernikahan yang Ella jalani akan terus atau putus di jalan. Tapi Ella janji selama si Wan Abut itu berperilaku baik dan jinak, maka Ella juga akan baik padanya. Walau mungkin Ella akan sering mengerjainya, Cinderella mencium bingkai foto itu lalu memajangnya di dinding. Tak lama ponsel Cinderella berbunyi dan ternyata sang ayah yang menelpon. Cinderella diam melihat layar ponselnya cukup lama. Cinderella masih marah dengan sang ayah yang tega mengusirnya dari rumah. Ella pun mengabaikan panggilan telepon dari ayahnya. Lalu berjalan keluar rumah untuk menghirup angin segar. Sedangkan di kantor milik Gano, ia tengah mengobrol dengan sang ibu lewat sambungan telepon. Lulu meminta Gano untuk pulang ke Kors Mansion. Karena ada sesuatu yang ingin dia bicarakan dan diskusikan. Ada apa Mom menyuruhku untuk pulang? Apakah ada hal penting? Tanya Gano. Hei, jangan melunjak ya. Masa Mom menyuruhmu pulang harus ada hal penting? Mentang-mentang sekarang sudah memiliki istri kamu jarang pulang. Jangan marah dong Mom. Baik-baik, Gano akan pulang setelah pekerjaan Gano selesai, oke? Ya, itu lebih baik. Jangan melupakan istrimu dan bawa dia juga kemari. Mom, Maria tidak ada di rumah. Kemana dia? Tanya Lulu yang pura-pura tidak tahu kemana menantunya itu pergi. Dia sedang bertemu dengan teman-temannya. Jawab Gano. Apa kau yakin dia pergi dengan teman-temannya? Tentu saja yakin Mom. Dia selalu terbuka padaku. Ujar Gano yang sebenarnya tidak mengetahui jika istrinya sedang bermesraan di sebuah hotel. Baiklah, jika istrimu sedang pergi, kamu saja yang ke sini. Oke. Keduanya bersamaan mematikan sambungan teleponnya. Sedangkan Lulu menghela nafas karena anaknya begitu percaya dengan Maria. Beberapa menit yang lalu,
Lulu mendapatkan pesan dari orang suruhannya. Jika menantunya itu masuk ke dalam hotel dengan seorang pria. Namun yang membuat Lulu terkejut adalah foto pria yang dikirimkan oleh orang suruhannya. Adalah pria sama yang menubruknya sewaktu di dalam butik. Lulu pun menghubungi Omar dan meminta bantuannya untuk meminta rekaman CCTV di butik dan hotel miliknya. Ya, tanpa Maria ketahui jika hotel di mana dia dan selingkuhan sedang melakukan perpepewan adalah hotel milik keluarga Arasid. Malam hari, di kediaman Borkan, terdengar pertengkaran antara ibu dan anak. Yang sama-sama tidak ada yang mau mengalah. Bahkan mereka sama-sama bernada tinggi dengan apa yang keduanya bicarakan. Jika Borkan melihat Gano sang anak, yang berdebat dengan Lulu ibunya dengan nada tinggi, sudah dipastikan jika Gano akan dikeluarkan dari daftar anaknya, bahkan tidak akan mendapatkan warisan. Dan untung saja Borkan belum pulang dari restoran miliknya. Kenapa kamu tidak percaya? Tanya Lulu memberikan semua bukti pada Gano, bahkan rekaman CCTV. Di mana Maria masuk ke dalam kamar hotel dengan seorang pria. Namun Gano tidak mempercayai bukti yang diperlihatkan sang ibu. Maria tidak mungkin melakukannya padaku, Mom, sangkal Gano. Kenapa tidak mungkin? Dia saja berani selingkuh dari kakakmu. Kenapa dia tidak mungkin berselingkuh darimu? Yang dulu hanya selingkuhan, Gano. Teriak Lulu yang sudah habis kesabaran pada Gano yang ngeyel jika diberitahu. Itu berbeda, sangat berbeda, Mom. Maria sangat mencintaiku, Mom. Dan aku percaya dengannya, kekeh Gano. Percaya, tapi kepercayaanmu sudah disalahgunakan oleh pela. Itu Gano, Mom, cukup. Gano membentak Lulu, membuat ia terkejut dengan bentakan sang anak. Aku percaya Maria adalah wanita baik-baik. Dia tidak mungkin mengkhianatiku. Jangan pernah bilang dia seorang pela. Kalau tidak. Kalau tidak apa? Bentak Borkan dari arah pintu masuk. Menatap tajam Gano yang sedang membentak istri kesayangannya. Dat. Sayang, Gano dan Lulu menoleh secara bersamaan. Dan sedikit terkejut melihat kepala rumah tangga yang sudah datang ke rumah. Borkan berjalan dengan langkah lebar. Bahkan dia melempar tas yang berisikan laporan keuangan yang dia bawa dari restoran. Borkan meninju pipi anaknya dengan keras, hingga Gano terhuyung jatuh. Berani sekali kau berbicara dengan istriku dengan nada tinggi seperti itu. Apa kau mau mati, hah? Bentak Borkan lalu berjongkok mencengkeram kerah kemeja yang dipakai Gano. Sayang, jangan seperti itu. Lulu mencoba untuk menenangkan suaminya. Ia merasa kasihan dengan Gano walau bagaimanapun Gano adalah anaknya. Borkan menoleh menatap istrinya. Kenapa aku tidak boleh memukulnya? Bahkan jika perlu aku ingin sekali membenturkan kepalanya, agar dia bisa sadar sedikit saja dan melihat kenyataannya.
Selama ini aku diam melihat kelakuan anakmu yang sudah mengkhianati saudaranya sendiri. Aku sangat benci pengkhianat, kalau saja dia bukan darah dagingku. Mungkin aku sudah buat dia tenggelam ke dasar laut, agar dia tidak kembali. Tutur Borkan sambil menunjuk Gano. Gano bangun sambil memegang pipinya yang sakit. Lalu menatap ayahnya dengan rasa yang tidak bisa ia utarakan dengan kata-kata. Entah mungkin Gano merasa kecewa dengan ayahnya, karena sudah memukulnya karena inilah kali pertama Gano ditinju oleh sang ayah. Maafkan aku, Dad. Pergilah dari sini dan renungkan kesalahanmu. Usir Borkan pada Gano, sedangkan Lulu tidak bisa berbuat apapun. Jika Borkan sedang marah atau kesal, baik. Gano melangkah gontai keluar dari rumah. Namun sebelum itu Borkan menghentikan langkah Gano. Tunggu, Gano menoleh ke belakang. Begitupun dengan Borkan melihat anak keduanya sambil berkacak pinggang. Jika kamu tidak percaya dengan apa yang diucapkan momimu, kau bisa cari tahu sendiri dan buktikan apa yang diucapkan oleh momimu benar atau hanya kebohongan semata. Jika kau sudah menemukan jawabannya, maka pulanglah. Tutur Borkan melangkah pergi ke lantai atas. Sayang, panggil Lulu. Gano, panggil Lulu melihat Gano yang sudah keluar dari rumah. Sungguh datangnya Maria dalam kehidupannya, membuat seorang kakak jauh dari adiknya. Seorang ayah jauh dari anaknya, bahkan seorang ibu yang harus merelakan anaknya tinggal berjauhan dengannya. Wanita itu membawa malapetaka di keluargaku, ucap Lulu memijat keningnya yang pusing. Kos-kosan, Agam tengah duduk melihat layar TV di depannya. Tak lama Cinderella datang membawa 2 piring berisi makan malam mereka. Ini, maaf ya Wan Abut, cuma telur dadar. Karena aku bisa masak telur ceplok sama telur dadar aja, ucap Cinderella tersenyum menampilkan barisan gigi putihnya. Agam melihat telur dadar yang ada di atas piring, dengan nasi seubrek seperti porsi tukang bangunan. Membuatnya mengerutkan keningnya. Apa kau tidak salah memberikan aku nasi untuk 3 orang? Terlalu sedikit ya, biar aku tambah lagi jika kurang. Cinderella bangun dari duduknya namun Agam mencegahnya. Tidak perlu duduk dan makanlah. Agam menukarkan piring miliknya dengan piring milik Cinderella. Hei, itu piringku. Aku tidak makan sebanyak itu. Kau yang harus memakan nasi itu sampai habis, ucap Agam yang langsung memasukkan nasi beserta telur dadar ke dalam mulutnya. Ises, Cinderella mencebikkan bibirnya. Namun tak ayal dia mengambil piring dengan nasi seubrek. Gatot sudah, rencana dia menjahili Agam kali ini. Tadinya Cinderella ingin melihat Agam kekenyangan. Namun sepertinya kali ini dia yang akan kekenyangan. Setelah makan malam selesai, bodohnya aku, kenapa membeli kasur hanya 1? Kan jadinya 1 ranjang lagi sama si Wan Abut itu.
Beginilah jika tergiur harga diskon. Cinderella menggerutu sambil memakaikan spray dan membuat penghalang antara dirinya dan Agam. Setelah semuanya selesai, Cinderella pun terbaring, melihat langit-langit kamarnya. Mencoba untuk memejamkan mata menggapai mimpi indah. Namun tak lama Agam masuk ke dalam lalu mengunci pintu. Membuat Cinderella langsung memejamkan matanya, pura-pura tertidur dengan jantung berdegup kencang entah mengapa. Agam yang melihat Cinderella sudah tidur, ia pun ikut terbaring di samping Cinderella. Karena besok ia akan mencari pekerjaan yang belum pernah ia coba. Setengah jam sudah berlalu. Mereka tertidur pula selayaknya orang tidur pada umumnya. Namun malam ini Cinderella tertidur layaknya orang sedang bermain bola. Membuat bantal dan guling sudah tidak ada di tempatnya. Kaki Cinderella menendang kepala Agam. Hingga Agam terbangun dari tidurnya. Karena terkejut kepalanya ditendang sesuatu. Setelah Agam terbangun lalu melihat jika istrinya tidur menyilang, membuat Agam membenarkan cara tidur istrinya. "Kau tidur seperti bocah ingusan," gerutu Agam setelah membenarkan posisi tidur Cinderella. "Ah, kencang sekali kau memukul." Agam mengelus hidungnya yang terkena tonjok oleh Cinderella. Lalu menangkis tangan Cinderella yang akan memukulnya lagi. "Apa kau tidak bisa diam?" Yum yum yum, gumam Cinderella yang sedang bermimpi makan pizza. Agam yang sudah kesal setengah mampus. Ia mendekap tubuh Cinderella dan membuat posisi tidur mereka nyaman berpelukan. "Begini lebih baik daripada kau menganiayaku," ucap Agam memejamkan matanya mencoba untuk tidur kembali. Dari alam mimpi, selamat pagi Cayang. Satu kecupan mendarat di kening Cinderella, membuat sang empu langsung tersenyum saat ia merasa jika keningnya dikecup. "Pagi pangeranku," jawab Cinderella dengan purau khas orang bangun tidur. "Cium," pinta Cinderella dengan mulutnya sudah monyong minta dicium. Sedangkan di dunia nyata, Agam yang baru keluar dari kamar mandi langsung menghentikan langkahnya saat ia melihat Cinderella yang masih tidur. Namun bibirnya memonyong ke depan. Ada apa dengannya? Apa dia sedang olahraga bibir di alam mimpi?" Ucap Agam menghampiri Cinderella. Umuo. "Hei Cinderella, bangun pemalas. Apa yang sedang kau mimpikan sampai bibirmu seperti mbok omas?" Agam menggoyangkan bahu Cinderella. Cium. Gumam Cinderella. Ogah, dicium bibir yang masih banyak ilernya bangun. Agam semakin kencang membangunkan istrinya. Sebelum pergi cium dulu wahai pangeranku." Gumam Cinderella menarik tangan Agam, hingga kepala Agam nemplok di belahan milik Cinderella. Hingga membuat Cinderella membuka matanya seketika. "Wan abut si mesum dari gurun Sahara, kamu sedang apa?" teriak Cinderella mendorong kepala Agam dari miliknya. Arg.
Agam mengiris sakit saat kepalanya terbentur ke nakas di sisinya. Cinderella ini menyakitkan. Cinderella bangun memeriksa tubuhnya dan bisa bernafas lega saat ia masih berpakaian lengkap. Hei Wan Abut, kamu ngapain nemplok di dadaku? Seperti monyet sedang nenek aja. Agam menoleh dan menatap tajam Cinderella. Seharusnya aku yang bertanya. Apa yang sedang kau mimpikan hingga mendekapku? Aku nggak mimpi apapun. Memangnya aku mimpi apa? Bohong Cinderella, ia tidak mungkin berbicara jujur. Bahwa di dalam mimpinya sedang bercumbu dengan pangeran berkudanya. Namun sampai saat ini Cinderella masih penasaran. Dengan pangeran di dalam mimpinya. Karena Cinderella belum melihat dengan jelas pangerannya. Dasar wanita aneh, kau yang bermimpi, malah bertanya padaku. Jangan-jangan kau sedang bermimpi tak senonoh lagi. Ucap Agam dengan spontan, membuat Cinderella melototkan matanya lalu melempar bantal ke arah Agam. Mana ada aku mimpi seperti itu. Cinderella tetap mengelak karena gengsi. By the way, kau mau kemana sudah rapih? Tanya Cinderella melihat Agam sudah tampan. Aku mau cari kerja. Gak mungkin kan aku memberimu makan pasir? Jawab Agam dari balik cermin sambil menyemprotkan parfum. Oh, aku juga ada kuliah pagi, mandi dulu ah. Cinderella bangun dari kasurnya langsung ke kamar mandi. Sedangkan Agam mencari sesuatu dalam kulkas untuk dimasak. Apa yang harus aku makan? Ini kulkas kosong banget. Agam celingak-celinguk melihat isi kulkas kosong dan hanya ada telur saja. Agam pun mengambil 2 telur untuk membuat nasi goreng. Dubai. Di kediaman Gano ia sedang duduk di meja makan. Menikmati sarapan yang disajikan oleh para ART. Namun pikirannya masih berkelana memikirkan perkataan dari ibu dan ayahnya. Ingin sekali Gano menyangkal dan tetap percaya bahwa Maria tidak mungkin melakukan pengkhianatan padanya. Namun di satu sisi ia sudah melihat semua bukti mengarah pada istrinya. Terutama rekaman CCTV yang membuat dia resah tidak bisa tidur semalaman. Gano bingung siapa yang harus dipercaya kali ini. Istrinya apa kedua orang tuanya? Gano benar-benar bingung. Sampai-sampai kepalanya ingin pecah memikirkan ini semua. Bersambung.